Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Perkenankanlah kami mempersatukan diri dengannya dalam perjamuan suci yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami untuk menopang perjalanan kami, agar kami semakin setia di dalam mengikuti Engkau, dan Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Apa yang baik yang kami cita-citakan berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu, dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini ada sesuatu yang aneh. Coba di mana letak keanehannya? Bagi saya, keanehan itu pertama tampak dalam diri dua orang yang kerasukan setan, dan dikatakan dalam Injil mereka sangat menakutkan sehingga tidak ada seorang pun di daerah itu yang berani lewat melalui jalan di mana dua orang yang kerasukan setan itu berada. Mereka bersembunyi di kuburan, dan aneh, mereka justru berani mendekati Yesus dengan permintaan yang tidak biasa. Apa yang diminta? Mereka ingin menghindari siksaan
yang tak tertanggungkan. Dan mereka minta kepada Yesus, apakah mereka boleh masuk ke dalam kawanan babi. Alih-alih langsung dicampakkan ke dalam neraka, iblis-iblis yang merasuki dua orang itu, tidak hanya satu, tapi kawanan iblis, minta izin kepada Yesus untuk masuk ke dalam kawanan babi. Dan Yesus menjawab, pergilah. Permintaan iblis itu dikabulkan. Dan iblis kemudian merasuki babi-babi yang sedang digembalakan, lalu babi-babi itu terjun ke dalam air. Wah, ini iblisnya tampaknya cukup cerdas. Daripada kena neraka yang panas, mereka lebih ingin mencebur ke dalam air yang dingin, yang sejuk, tapi juga tetap mati. Iblis-iblis itu binasa di dalam air. Yang kedua, sungguh aneh bahwa penduduk daerah itu datang berbondong-bondong kepada Yesus bukan untuk menerima dan mengimani Yesus, tetapi untuk mendesak agar Yesus meninggalkan daerah itu. Mereka lebih menerima kehadiran iblis-iblis yang merasuki dua orang itu yang sudah dikalahkan oleh Yesus daripada menerima Yesus yang mengalahkan iblis-iblis itu. Tentu ini sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin Yesus yang datang membawa kesembuhan dan keselamatan justru diminta oleh mereka, dikatakan dalam Injil, mereka mendesak agar Yesus meninggalkan daerah mereka. Sesuatu yang aneh tetapi nyata. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pilihan untuk menerima Yesus memang bukan suatu paksaan. Orang bebas untuk memilih dan menerima Yesus dan tidak pernah boleh dipaksa oleh siapapun. Dalam Injil tidak digambarkan reaksi Yesus, apakah Yesus tersinggung, apakah Yesus marah kepada orang-orang yang minta dan mendesak agar Yesus meninggalkan daerah mereka. Tidak ada reaksi negatif dari Yesus. Itulah sebabnya Gereja Katolik selalu mengimani bahwa pengenalan akan Kristus dan iman kepercayaan kepadanya adalah anugerah, tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, mari kita tidak pernah meremehkan keinginan kita, kenyataan kita dalam mengikuti Yesus. Sampai saat ini, iman kita kepada Yesus adalah anugerah yang terindah. Santo Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 13 mengatakan, Allah lah yang menurut maksudnya yang baik mengerjakan di dalam kamu baik keinginan maupun pekerjaan. Tentu keinginan dan pekerjaan dalam konteks iman kepada Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dengan penuh syukur menerima anugerah iman yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat semua orang, iman kepada Allah Bapa yang mengasihi kita dalam Kristus, iman akan Roh Kudus yang berkarya menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada,
dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.